dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Di minggu pagi yang indah ini kita kembali lagi mau bersekutu bersama dengan jemaat-jemaat di Kristen Pasundan, para pemuda, Bapak Ibu, dan anak-anak sekalian. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Bertina Johannes yang saat ini melayani di Perwati. Ibadah minggu ini berlangsung atas kerjasama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dan Lifeline Ministry. Persembahan yang dikumpulkan akan diberikan kepada majelis jemaat di gereja masing-masing tempat kita berjemaat. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita siapkan hati kita bersaat teduh, memohon tuntunan Roh Kudus untuk ibadah ini. Kita bersaat teduh. Selesai. Mari kita sambut ibadah ini dengan menyanyikan lagu PKJ nomor 11, Inilah Hari Minggu. Mari berdiri untuk menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nats pemimpin kita di pagi hari yang indah ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 15 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikianlah nats pemimpin kita. Mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Ya Allah, pemelihara dan pemilik hidup kami, di tengah-tengah segala situasi yang masih Kau izinkan kami ada di dalamnya sampai dengan saat ini, kami bersyukur karena kemurahan-Mu terus ada bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau menopang, menguatkan, dan memelihara. Kami bersyukur karena
dalam segala keterbatasan dan dengan bantuan teknologi, kami masih bisa bersekutu, beribadah kepada Tuhan, dan dalam persekutuan secara virtual dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur untuk keluarga yang terus menopang kami. Kami bersyukur untuk sahabat, saudara yang juga terus menopang kami. Terima kasih juga karena dalam ibadah hari ini kami masih bisa berjumpa dengan sabda Tuhan yang akan diberitakan. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang sudah kami terima dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menyatakan syukur kita dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan.
Kita angkat pujian, bila kurang mendosa kepada yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kemisik, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita mendengar Dia, kita menyanyikan lagu firman berita bagi hatiku. Mari kita sambut saat berbahagia berjumpa dengan sabda Tuhan dengan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kami percaya telah memelihara hidup kami sampai hari ini, kami sungguh bersyukur karena dalam kesempatan ibadah minggu pagi ini kami bisa berjumpa dengan sabda Tuhan. Namun pada saat yang sama kami sadar sebagai manusia kami terbatas dan tidak bisa memahami dengan baik firman-Mu yang kudus. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu, hikmat-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti dan menghayati firman yang akan kami baca, kami dengar dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Saudara-saudara, pada minggu pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8 di bawah judul perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara-saudara, demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang belajar untuk memahami dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini kita akan merenungkan satu topik yang buat saya sangat menarik, karena inilah menurut saya salah satu mestinya inti dari hidup kita sebagai orang Kristen. Saya memberi judul refleksi atau renungan pada minggu pagi ini, berbela rasa seperti Kristus. Saya senang sekali di sini ditemani oleh Usilus dan juga Fandi. Saya mau tanya nih, kita kan suka dengar ya kata simpati, empati gitu. Pernah nggak dengar kata bela rasa? Pernah sih, Pernah ya? tapi tidak umum lah ya. Tidak umum ya. Apa yang Usilus tahu dari kata bela rasa? Lebih kepada empati, tapi lebih lah, Lebih dalam lebih dari dalam itu ya. model
Wah, keren ya. Model MT. Oh ya, ya betul. Bahasa Inggrisnya adalah compassion. Fandi ternyata lebih ke bahasa Inggris dari bahasa Indonesianya. Iya. Nah teman-teman, saudara-saudara, kita sering dengar kata simpati ya. Simpati itu kita merasa gitu ya apa yang orang rasa, tapi itu sebenarnya masih layer yang paling atas. Di bawah itu ada lagi empati. Itu lebih jauh lagi, lebih jauh daripada simpati. Lalu ada bela rasa. Nah, bela rasa itu seperti yang Fandi bilang, bahasa Inggrisnya compassion. Saya pernah mendengar waktu masih kuliah, Pendeta Septeni mengajar kata bela rasa itu dengan sangat sangat dalam gitu. Jadi bela rasa itu kalau misalnya ya perempuan yang hamil lalu merasa anaknya bergerak di dalam rahimnya. Jadi bela rasa itu seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu, kita melihat seseorang, lalu ada yang bergerak gitu di dalam diri kita. Mungkin pernah punya pengalaman ya, si Lucia, Fandi atau teman-teman semua. Waktu kita melihat orang tua kita misalnya ya, sakit, terus kita seperti mau, bisa nggak ya saya gantikan tempat dia gitu ya, atau anak kita punya anak masih bayi terus dia panas tinggi, Fandi masih punya bayi ya, terus dia panas tinggi terus kita rasanya mau, aduh saya aja deh yang menggantikan tempat dia. Itu bela rasa. Jadi ketika kita melihat penderitaan, kita melihat kesusahan orang lain yang kita kasih, lalu kita bukan hanya simpati, kasihan ya susah gitu ya, atau empati, apa yang bisa saya buat ya supaya dia merasa lebih baik gitu. Tapi bela rasa lebih dari itu. Bisakah saya menggantikan tempat dia, atau apa yang bisa saya korbankan untuk dia gitu, untuk kebaikannya. Nah, memang di Injil Matius dipakai kata belas kasihan tadi ya. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tapi saya lebih suka menafsirkan ini Yesus tergerak oleh bela rasa. Karena kalau belas kasihan itu kan dalam pemahaman saya ya, ada yang menjadi subjek yang mengasihani, ada yang menjadi objek yang dikasihani. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dan menarik sekali waktu saya baca, karena ternyata pada waktu itu konteks Matius, di jemaat Matius atau di sekitar jemaat Matius berkembang ada satu filsafat yang disebut filsafat Stoa. Dan filsafat itu sangat mengagungkan Allah, mengatakan Allah sesuatu yang berkuasa itu tidak mungkin punya belas kasihan, tidak mungkin punya compassion, tidak mungkin tergerak oleh sesuatu di luar dirinya gitu. Nah, tetapi Yesus yang adalah Allah, dia tergerak oleh belas kasihan ya. Menarik ya? Menarik. Keren banget ya gitu ya. Orang berpuasa, Ya. tapi dia punya bela rasa. Tapi dia bisa berbela rasa. Ya, Dan ini yang menarik dari Injil Matius tadi, karena tadi kita baca Yesus berbela rasa terhadap orang-orang yang dia bayangkan atau dia gambarkan, dia umpamakan kepada murid-muridnya sebagai domba-domba yang terlantar. Nah, tadi ya, ketika dia lihat, dia katakan ini seperti domba yang terlantar, yang tidak bergembala. Nah, ternyata kata yang dipakai untuk terlantar itu secara harafiah diterjemahkan sebagai yang sedang berbaring tanpa daya. Pernah lihat domba ya? Domba. Pernah makan daging domba ya? Pernah makan daging domba. Nah, ternyata dulu itu domba adalah binatang liar. Jadi dia bisa bertahan hidup di tandus, padang-padang tandus seperti kambing, bisa cari makan sendiri dan sebagainya. Tapi setelah dia dijadikan hewan ternak, didomestifikasi, dia jadi sangat tergantung kepada gembalanya. Mungkin Lucia atau Fandi pernah dengar cerita domba yang hilang ya? Nah, itu, jadi domba yang terlantar itu adalah domba yang tidak diperhatikan oleh gembalanya. Jadi mereka yang dibiarkan begitu saja. Karena domba kalau tidak diperhatikan gembalanya, dia tidak bisa cari makan sendiri. Dia harus dituntun ya, seperti Mazmur 23. Nah, karena itu Yesus ketika melihat orang banyak yang mengalami berbagai macam kesusahan, dia melihat seperti orang banyak itu domba yang tidak punya gembala. Memang pada waktu itu yang diharapkan jadi gembala adalah para pemimpin agama, para ahli Taurat, pemimpin agama, tapi mereka tidak mengembalakan dengan baik. Jadi waktu saya persiapan teks ini sebenarnya saya juga ditonjok gitu, ditampar oleh teks ini. Apakah saya sebagai gembala sudah jadi
gembala yang baik. Domba saya terlantar nggak ya gitu ya? Jangan-jangan saya seperti mereka yang di zaman Matius ini. Nah karena itu Allah di dalam Yesus Kristus yang melihat domba-domba yang terlantar, orang-orang yang kesusahan secara fisik, secara psikis, yang disingkirkan dan seterusnya, Yesus tidak bisa diam. Hatinya tadi tergerak ya, oleh compassion, oleh bela rasa terhadap mereka itu. Karena itu Yesus mengundang murid-muridnya. Dia katakan ayat 37, Lucy boleh tolong baca ayat 37? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Iya, jadi melihat situasi orang-orang pada waktu itu, Yesus tidak hanya simpati, tidak hanya kasihan ya gitu, tidak hanya empati dan memikirkan, oh ya mereka harus dibantu, tapi dia berbela rasa. Dia mengatakan kepada murid-muridnya seperti tuayan tidak bisa ditunda. Siapa yang pernah ikut panen ya, kalau punya sawah gitu ya, harus langsung. Jadi kalau sudah panen itu yang lain-lain bisa ditunda, tapi panennya harus dilakukan. Jadi Yesus mau katakan ini urgent gitu, ini harus segera dilakukan. Nah, dan kita lihat berikutnya, Yesus kemudian memanggil 12 orang menjadi murid dan dia mengutus mereka untuk melakukan sesuatu. Jadi bela rasa itu tidak tinggal sebagai bela rasa, tetapi dia mewujud menjadi aksi. Apa yang dia katakan pada mereka di ayat yang ke-8. Boleh Lucia baca sekali lagi pasal 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, jadi pada ayat yang ke-35 ya, tadi pasal 9, Yesus mengatakan atau diceritakan bahwa Yesus sudah berkeliling kota dan desa dan dia sebenarnya melakukan apa yang dia suruh kepada para murid itu. Ya, jadi murid-murid mengimitasi, melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Dan itu semua dilakukan dalam rangka menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dipakai juga kata kerajaan sorga, itu biasanya dipakai bolak-balik. Nah, dan murid-murid tidak dibiarkan pergi dengan begitu saja. Mereka diberi kuasa, diberi Roh Kudus, diberi kuasa untuk dapat melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Jadi ketika saya membaca dan merenungkan teks ini, saya mau cari pembelajaran apa yang bisa saya dapat. Yang pertama adalah ternyata kita juga murid-muridnya. Si Lucia, Pak Andi, saya, teman-teman semua yang ada di rumah sedang beribadah, kita adalah murid-murid Kristus. Itu berarti pengutusan yang dia lakukan, yang dia sampaikan kepada murid-murid, bukan hanya berlaku untuk yang 12 pada waktu itu, tapi juga untuk kita sekarang ini. Boleh. Jadi kepikiran kita, aduh ini berat sekali ya, harus orang sakit, orang mati, bangkitkan, itu kita nggak bisa, kecuali dokter. Nah, konteksnya kalau mau mahasiswa nih, kira-kira yang diutus tuh ngapain sih gitu? Ya menarik konteks ya. gitu, Konteks yang sekarang. Nah, ini cocok dengan renungan yang saya siapkan. Jadi saya berpikir juga di masa pandemi COVID ini, bagaimana kita bisa berbela rasa? Terutama tadi pertanyaan usia, bagaimana saya sebagai mahasiswa misalnya menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, mengusir yang jahat dan seterusnya. Pokoknya seperti yang Yesus katakan, murid-murid diutus untuk mengatasi kelemahan, mengatasi situasi-situasi yang sulit. Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin berbagi teman-teman. Saya ingin tanya ya pada Lucia atau Fandi, bagaimana melihat COVID ini? Pandemi ini dilihat sebagai apa sih? Kira-kira gitu ya. Kalau awal itu ada stepnya gitu ya. Kalau awal itu kayak nggak bisa jalan-jalan. Tapi kesini ternyata ada faedahnya, ada manfaatnya, bisa full time sama keluarga, terus ya banyak hal-hal yang baru yang dilakukan dan berbela rasa. Kita coba bagi-bagikan makanan untuk mahasiswa. Kayak itu sih yang didapetin dari pandemi itu ya. Jadi satu sisi dia di awal menggelisahkan, tapi ternyata setelah dijalani dia jadi peluang juga. Iya, betul. Fandi boleh? Ya kurang lebih sama, jadi itu lebih
solid lagi supaya bagaimana anak-anak muda bukan cuma jago di medsos tapi juga melakukan suatu karya. Jadi bela rasanya dalam aksi nyata. Kita sendiri juga sama-sama teman-teman Lifeline sama yang lainnya udah nyumbang APD segala macam memang ke rumah sakit yang kita juga. Kita udah mulai dengan aksi nyata kecil-kecilan lah. Ya betul. Nah berarti khotbahnya sebenarnya udah dilakukan ya. Pendengar ini udah dilakukan. Jadi teman-teman, buat saya sendiri COVID-19 ini seperti yang tadi Lucia bilang ya, dia di awal-awal menggelisahkan dan juga menakutkan. Waktu ada teman-teman yang meninggal, keluarganya meninggal, bahkan mengancam kehidupan. Salah satu adik saya kerja di rumah sakit Boromeus, baru pulang kemarin dari rumah sakit karena terpapar COVID. Dia kerja di laboratorium dan 1 bulan sampai tes swabnya 5 kali. Jadi 3 kali positif, keempat kelima baru negatif, baru bisa pulang. Dan waktu di rumah sakit itu kami tidak intinya berdoa gitu ya, meskipun keadaannya baik, tidak harus sesak nafas dan sebagainya. Tapi kita tahu ada juga cerita perawat 1-2 hari baik, tiba-tiba langsung drop gitu. Jadi COVID ini dia buat saya juga sebuah interupsi. Ya, interupsi itu kan kayak kita lagi diskusi terus tiba-tiba ada orang angkat tangan gitu ya. Dia satu peristiwa yang memotong gitu, apa yang normal, apa yang selama ini kita jalani. Tapi dia bukan interupsi yang menyenangkan awalnya ya, seperti tadi. Dia interupsi yang menggelisahkan, menakutkan dan mengancam kehidupan. Nah, lalu bagaimana kita merespon? Tadi Lucia sama Fanny sudah cerita, ternyata kalau kita meresponnya positif, dia bisa jadi peluang. Dia bisa jadi tempat atau cara kita belajar sesuatu. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa penderitaan yang sulit ini harus kita respon dengan bela rasa. Kita tidak boleh interupsi yang menakutkan, yang mengancam kehidupan ini tidak boleh kita abaikan. Kita seringkali ya mengabaikan interupsi. Saya pernah juga dan sampai sekarang saya masih merasa menyesal. Harusnya saya bisa bantu, tapi saya mengabaikan itu, saya lewat begitu saja. Nah, yang perlu kita lakukan juga adalah kalau kita mau katakan, oke, pandemi ini sudah menginterupsi hidup saya yang normal, menginterupsi apa yang selama ini baik, dan dia kadang menakutkan, tapi saya bisa mengubah dia menjadi sesuatu yang baik. Saya tahu sekarang bahwa bela rasa bisa jadi modal. Kita menghidupi, kita merespon menghadapi interupsi ini. Nah, karena itu pertanyaan Lucia tadi jadi sangat relevan. Pertanyaan saya sebenarnya kalau di sini, kalau kita mau merespon interupsi ini dengan bela rasa, kita harus mengidentifikasi siapa domba-domba terlantar itu. Yang Yesus tadi ya, dia tergerak oleh domba-domba terlantar itu. Di sekitar kita siapa domba terlantar itu? Tadi Lucia sudah menyebut salah satunya mahasiswa, sehingga diberi makan gitu ya. Bagaimana caranya? Mungkin masak sendiri ya, masak sendiri lalu dikirim ya. Itu pasti jauh lebih sehat dan juga ada bumbu rahasia. Katanya bumbu rahasianya cinta. Dimasak dengan doa-doa dan seterusnya. Atau juga tadi kepada petugas kesehatan ya yang cerita memberikan APD gitu. Nah, siapa lagi kira-kira teman-teman yang kita bisa identifikasi sebagai mereka yang tidak diperhatikan, mereka yang terbaring, yang tidak ada yang menggembalakan dan seterusnya. Tadi Lucia sudah menyebut bahwa saya bekerja di Perwati, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, dan sekarang kami sedang buat assessment, mencari tahu di BPD daerah-daerah, kami ada di 34 BPD, siapa yang paling terdampak dari COVID ini dan belum mendapatkan bantuan, baik dari pemerintah, dari gereja, dari LSM, dari partai politik, dari mana-mana. Kita tahu negara menggelontorkan banyak sekali uang, tapi kita tahu juga ada banyak orang yang terlewat, yang seperti domba yang terlantar itu. Dan dari beberapa cerita teman-teman, diantaranya adalah ibu tunggal. Nah, karena biasa bantuan itu didata per kakak, dan mereka tidak dihitung sebagai satu kakak. Padahal banyak dari ibu tunggal itu adalah perempuan yang bekerja sebagai misalnya pembantu rumah tangga. Dan ketika COVID melanda, perempuan-perempuan kelas menengah yang biasanya punya pembantu lepasan yang harian itu mereka cut. Ya, karena mereka di rumah dan itu mengurangi pengeluaran. Jadi ibu tunggal ini buat saya adalah salah satu contoh domba yang terlantar. Dia tidak punya penghasilan, dia harus menghidupi keluarganya dan dia tidak mendapatkan
dia, dihitung per kakak, belum lagi kalau dia tidak punya KTP. Iya. Dia tidak punya KTP. Yang lain adalah domba terlantar itu dalam identifikasi saya anak perempuan korban kekerasan seksual, korban incest, yang makin sulit ketika orang harus di rumah, pelaku harus di rumah. Benar-benar. Selama ini dia bisa punya jeda, pagi-pagi pelaku pergi kerja, dia bisa merasa aman sepanjang siang, malam baru dia takut lagi. Sekarang sepanjang hari dia takut karena pelaku ada di rumah terus gitu. Yang lainnya adalah transpuan, atau misalnya teman-teman gay, teman-teman yang biasa kalau dalam bahasa sehari-hari disebut banci gitu ya. Itu juga mereka kadang-kadang banyak dari mereka tidak dapat bantuan karena KTP-nya sama penampilannya beda. Di KTP-nya namanya laki-laki gitu, terus mereka udah nggak bisa lagi seperti laki-laki jadi perempuan. Dan saya senang karena banyak orang yang juga mengidentifikasi domba-domba terlantar ini. Tadi ya seperti Perwati, terus teman-teman juga. Nah mungkin yang lain dalam konteks mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang KTP-nya dari Ambon, dari Papua, di sini tidak dapat bantuan juga gitu ya. Tapi bersyukur teman-teman Lifeline sudah menjadi tangan-tangan Kristus yang menyatakan bela rasa. Nah pertanyaan yang tidak kalah penting menurut saya, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi, lalu pertanyaan lanjutan, apa yang bisa kita buat? Bagaimana kita berpartisipasi? Tadi ya, udah mengidentifikasi, udah tahu sekitar saya ada nih. Nah, bagaimana kita berpartisipasi dan memperluas apa yang sudah kita lakukan. Misalnya Usi-Lucia punya program memberi makan teman-teman mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung. Nah, apakah selama ini Usi-Lucia sendiri atau udah ada orang yang bisa diajak? Awalnya itu saya dengan istri pendeta kampus yang DKI. Nah, setelah gerakan yang kami lakukan, ada yang mendengar lalu dia mau ikut join. Nah, saat ini cukup, mungkin nanti kalau ke depan ada lagi kita akan mengundang banyak orang yang mau bantu. Nah, jadi lebih banyak lagi jangkauannya. Ya betul. Nah teman-teman, ini bisa jadi salah satu tempat teman-teman berpartisipasi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau bantu, misalnya kita sebut dapur umum Lifeline gitu ya, lewat Ibu Pendeta Lucia. Untuk teman-teman mahasiswa dari luar kota, luar Jawa yang harus survive di Bandung selama pandemi ini, bisa menghubungi Ibu Lucia. Atau kalau teman-teman mau, saya juga ada channel ke dapur umum di Caringin dekat Lewi Panjang, itu khusus untuk transpuan. Teman-teman transgender, teman-teman transpuan boleh kontak saya juga. Nanti bisa minta nomor telepon saya ke Pendeta Hariman atau ke teman-teman di Lifeline. Atau yang di Jakarta juga boleh, kita punya ada dapur umum di Jakarta juga untuk teman-teman transpuan. Jadi sekitar teman-teman juga pasti banyak domba-domba terlantar yang membutuhkan bela rasa, yang tidak cuma perlu saya kasihan, saya doakan gitu ya, tapi perlu aksi nyata. Karena seperti Kristus mengutus 12 murid, Kristus juga mengutus saudara dan saya untuk melakukan sesuatu di masa pandemi ini, untuk menyatakan bela rasa kita. Karena kita tahu waktu kita melakukan itu, kita sedang berpartisipasi dalam memberitakan kerajaan Allah, kerajaan surga. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita semua untuk menyatakan bela rasa kita kepada semua orang yang membutuhkan di sekitar kita. Amin. Mari bersama semua orang di segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, yang kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dan orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah karena pemeliharaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami ada dalam keadaan baik meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari. Kiranya Roh Kudus yang menolong supaya kami mampu untuk berbela rasa dengan semua yang ada di hadapan kami, terutama mereka yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Jika sampai saat ini kami sudah bisa melakukan sesuatu, Tuhan yang terus meneguhkan hati kami supaya kami bisa melakukan lebih banyak lagi dan dampaknya lebih luas lagi. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk sahabat-sahabat kami di Universitas Kristen Maranatha yang sedang ujian online dari tempat masing-masing. Kiranya Engkau beri kesehatan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kemampuan untuk boleh menyelesaikan semua ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Kami berdoa untuk Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih GKP yang pada bulan ini adalah bulan diakonia. Biarlah Tuhan yang menolong supaya saudara-saudara kami di YPSTK boleh mengelola yayasan ini dengan baik dan membawa dampak juga bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk gugus tugas COVID-19 di GKP. Tuhan berkati sahabat-sahabat kami di sana dan Tuhan topang dalam pekerjaan. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh melakukan pelayanan menyeluruh untuk semua orang yang membutuhkan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami di Lifeline yang terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, memulai dan juga mengelola pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, dan mampukan untuk terus boleh mengelola pelayanan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang saat ini berada dalam penderitaan, dalam kesulitan, mereka yang sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Biarlah kasih setia dari Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan yang mampukan kami ketika kehadiran mereka menginterupsi hidup kami, menginterupsi kenyamanan kami, menginterupsi kenormalan hidup sehari-hari kami. Kami selalu sedia untuk menunjukkan bela rasa kami kepada mereka. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang. Tuhan sudah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksinya. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 185, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan menyatakan bela rasa kita kepada semua orang, terutama mereka yang paling menderita, yang paling rentan yang ada di sekitar kita, karena kita tahu kita sudah menerima kuasa untuk menyatakan bahwa kerajaan sorga ada di tengah-tengah kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pemeliharaan dan pertolongan Roh Kudus ada bersama dan memampukan saudara-saudari sekalian untuk menyatakan bela rasa Allah kepada setiap orang yang menderita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.